Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, kira-kira makhluk hidup itu apa ya? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Mengapa batu, angin, tanah, air itu tidak termasuk makhluk hidup? Karena semuanya itu adalah benda mati dan tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ada 3 jenis makhluk hidup. Yang pertama adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang paling pertama adalah nomor 1 bergerak ya, seperti manusia. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kakinya. Terus seperti cicak merayap, bergerak dengan cara merayap. Cicak bergerak dengan cara merayap menggunakan kaki. Kemudian ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Kemudian burung, kalau burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Nah, yang terakhir adalah ular. Ular bergerak dengan cara melata menggunakan perutnya. Nah, begitu ya. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makanan dan air. Nah, kalau manusia memerlukan makanan dan air. Kenapa? Karena manusia itu harus makan makanan yang bergizi, yang sehat, yang bersih, agar bisa dapat energi untuk melakukan aktivitasnya setiap hari. Nah, yang kedua itu hewan. Hewan pun seperti itu. Hewan pun harus makan. Misalnya ada macam-macam hewan yang disebut seperti yang pertama itu hewan pemakan rerumputan seperti kambing, sapi. Nah, itu disebut dengan herbivora, ya kan. Kemudian ada hewan-hewan buas seperti singa, macan, harimau, itu makan daging atau makan hewan-hewan yang kecil-kecil gitu, misalnya yang pasti mereka makan daging. Nah, itu yang disebut dengan hewan karnivora. Kemudian pada tumbuhan, bagaimana cara tumbuhan memerlukan makanan? Nah, kalau tumbuhan itu dari akar-akar tumbuhan menyerap air dan zat hara, terus dibawa ke daun untuk melakukan pembuatan makanan yang biasanya disebut dengan fotosintesis. Pembuatan makanan fotosintesis itu memerlukan bantuan sinar matahari ya. Nah, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bernafas. Nah, kalau manusia bagaimana bernapas? Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau tumbuhan dia bernapas dengan stomata atau lentisel. Nah, kalau tumbuhan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan menghirup karbon dioksida. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah mengalami pertumbuhan. Oh ya, pertumbuhan itu apa ya? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran dan berat tubuh. Nah, tidak tubuh aja ya, pohon juga demikian. Bertambah ukuran, bertambah tinggi. Hewan pun seperti itu, bertambah banyak, bertambah tinggi, bertambah besar, ya kan? Nah, contohnya seperti manusia. Kalau manusia, pertumbuhannya itu yang tadinya bayi atau balita menjadi tua. Kemudian pada tumbuhan tadinya biji, terus kemudian menjadi kecambang, kemudian menjadi tanaman muda dan tanaman dewasa ataupun tanaman tua. Nah, kalau hewan itu misalnya ayam. Ayam pertumbuhannya yang tadinya telur menjadi
anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, ciri yang kelima adalah berkembang biak. Nah, berkembang biakan itu ada 3. Yang pertama vivipar atau biasa disebut dengan berkembang biak secara melahirkan, seperti manusia, kucing, kambing, sapi. Nah, itu melahirkan. Kemudian ovipar. Ovipar itu artinya bertelur. Contohnya seperti burung, ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar itu melahirkan dan bertelur. Contohnya seperti ular, kadal, ikan hiu, dan lain-lain. Kemudian perkembang biakan misalnya pada tumbuhan itu ada yang biji, ada spora, ada tunas. Nah, yang terakhir adalah ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan itu misalnya seperti manusia. Manusia ketika menatap langsung matahari itu pasti otomatis akan menutup mata. Nah, itu disebut dengan peka. Nah, kalau hewan, contohnya hewan itu kaki seribu. Ketika disentuh kaki seribu itu, maka dia akan menggulungkan badannya. Kalau pada tumbuhan misalnya pada putri malu. Putri malu jika disentuh daunnya maka dia akan mengatup. Kemudian daun pacar Cina pun buahnya itu kalau disentuh dia akan terbuka. Nah, itulah dia yang disebut dengan peka terhadap rangsangan. Nah, itu adalah 6 ciri-ciri daripada makhluk hidup. Nah, Oke, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Tetap semangat, tetap sehat, tetap belajar. Ibu sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.